Nah, kita bacakan hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatahu maktubatun indahu. Di dalam Al-Qur'an, Pak, memang disebutkan bahwa wajibnya memberi wasiat. Tapi disebutkan di dalam hadis bahwa hukum menulis wasiat itu sunnah saja. Berlalu mungkin 2 malam atau 3 malam, yang kemungkinan kita akan sudah mau meninggal dunia, maka dianjurkan untuk menulis wasiat. Wasiat yang nantinya mungkin tidak memberatkan keluarga yang ditinggal. Tapi kalau sekiranya memang kita ada utang yang belum dibayar, maka tulis bahwa saya punya utang di sini, di sana gitu, sekian jumlahnya, minta tolong nanti dibayarkan. Tapi ingat bahwa si ahli waris di sini atau keluarga yang ditinggal tidak punya kewajiban membayar. Kalau memang si mayit tidak meninggalkan apa-apa, kecuali dia meninggalkan hanya utang saja gitu, maka ahli waris tidak ada kewajiban membayarkan utang-utangnya. Tapi kalau ternyata memang si mayit punya harta, maka yang harus dikedepankan, didahulukan adalah membayarkan utang si mayit sebelum harta itu apa, Pak? Dibagi. Paham? Ini hak yang harus dipenuhi dari harta si mayit. Nah, kalau sekiranya wasiatnya bukan berupa utang piutang gitu, contoh dia berwasiat agar dimandikan sama pengurus fardu kifayah Masjid Muhajirin Poka, maka dalam hal ini kalau ringan saja tidak memberatkan, ya silahkan dipenuhi. Kalau sekiranya memberatkan, ya sudah, nggak usah dijalankan. Atau mungkin si mayit berwasiat agar dikuburkan di mana gitu, di kilo 15 kah, atau di Telindung, atau di mana gitu, maka wasiat itu apa, Pak? Dipenuhi. Tapi kalau sekiranya wasiatnya sifatnya maksiat, karena dia mungkin pewakaf tanah di masjid tersebut, dia berwasiat, tolong saya dikubur di dalam masjid, di depan imam, di mihrab. Nah, ini apa? Wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Kenapa, Pak? Karena ini maksiat. Atau dia bilang, tolong saya dikubur di samping masjid, atau di depan masjid. Maka ini juga jadi masalah, Pak. Karena sebagian ulama masih menganggap bahwa tanah yang di dalam pagar masjid itu bagian dari masjid. Kan ada pagar, ada dalam pagar, ada teras, ada dinding masjid, ada dalam masjid kan? Nah, sebagian ulama masih menganggap bahwa tanah yang ada di lingkup masjid di dalam pagar itu masih memiliki hukum yang sama dengan masjid. Atau istilah lainnya apa? Harimul masjid. Maka dalam hal ini, ya sudah, nggak usah dipenuhi wasiatnya. Dia dikubur di mana kaum muslimin dikubur, itu lebih bermanfaat untuknya. Apa kira-kira manfaatnya, Pak? Manfaatnya orang akan mendoakan dia. Setiap ada orang berkunjung ke kuburan, ziarah kubur, maka orang mengucapkan doa, Assalamu alayka ya ahlad diyar. Doa keselamatan untuk penduduk penghuni kuburan. Kalau di sini siapa yang mendoakan? Nah, kayak gitu. Atau sekiranya wasiatnya memberatkan. Contoh dia bilang, kalau saya meninggal nanti tolong dikubur di Baki, di kuburan Baki bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Mungkin nggak kira-kira ini, Pak? Ini nggak bisa juga. Berat untuk biaya ke sana, belum tentu diizinkan oleh pemerintah Saudi. Paham? Yang dikubur di Baki itu, Pak, sahabat atau orang-orang yang punya andil besar dalam memperjuangkan dakwah Islam. Ulama-ulama besar yang dikubur di sana. Nah, An Sa'd bin Abi Waqqas qala qultu ya Rasulullah ana dzu malin. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya orang kaya, pemilik harta. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidah. Sementara yang mewarisiku hanya satu anak perempuan semata wayang. Anaknya hanya satu, perempuan tunggal.
Afatasaddaqu bisulusi mali, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la, kata Rasulullah, enggak, jangan. Afatasaddaqu bisatrihi, apakah aku boleh bersedekah setengahnya? Kata Rasulullah, jangan. Qultu afatasaddaqu bisulisi, apakah aku boleh bersedekah sepertiganya? 2/3 enggak boleh. Setengah enggak boleh. 1/3 gimana? Qala as-sulusu was-sulusu kasir. 1/3 itu sudah banyak. Berarti 1/3 Bapak boleh. Innaka antadhar warasata agniya khairum min antadharahum alatan yatakaffa'una nas. Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau biarkan dia, tinggalkan dia miskin, minta-minta ke manusia. Paham Pak? Menadahkan tangannya dari rumah ke rumah. Kira-kira yang mana Pak? Anda egois, mementingkan diri sendiri gitu, sementara menelantarkan keluarga. Paham? Ini berlaku untuk sedekah sebelum kematian ataukah bersedekah setelah kematian? Apa itu Pak bersedekah setelah kematian? Wasiat. Karena sedekah setelah kematian itu diikat dengan kalau saya mati. Harta ini tolong serahkan ke masjid Poka kalau saya mati. Berarti apa Pak? Sedekahnya nanti setelah mati baru disalurkan. Dan itu maksimal hanya apa? 1/3. Tidak boleh lebih daripada itu. Paham Pak? Karena Rasulullah memberikan alasan adalah membiarkan atau meninggalkan keluarga dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik. Paham Pak? Ada juga orang-orang kaya yang memang saya kan mau bawa apa lagi kalau bukan bawa apa? Amal soleh. Ya sudah, harta saya ini saya jadikan aja amal soleh yang setia menemani saya di kuburan nantinya. Adapun harta, anak, istri semua akan meninggalkan saya. Iya benar Pak. Tapi masalahnya Anda akan meninggalkan keluarga dalam keadaan susah, sulit hidupnya. Jadi ini perlu dipertimbangkan sebagai kepala rumah tangga yang pasti akan meninggalkan anak, istri atau keluarganya.